bersyukur untuk setiap rencanamu. Selamat pagi saudara-saudara. Puji Tuhan ya, sepanjang minggu Tuhan sudah tolong kita. Kita boleh ada sampai pagi ini, semua karena Tuhan baik. Amin. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita mau memberikan pujian kepada Tuhan. Inilah saatnya untuk kita menyembah Dia, karena Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang ajaib. Sungguh Dia Allah yang sangat baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu, yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, amin Tuhan. Ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik Tuhan, yang terbaik bagi. Mari angkat tangan kanan kita kepada Tuhan. Ku bawa korban syukur ya Tuhan ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, selamanya. Ku bawa korban syukur, haleluya, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sekali lagi kita katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, amin Tuhan. Ku tersungkur dan sembah. Kami mempersembahkan korban syukur. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik Tuhan, yang terbaik bagi. Mari angkat tangan kanan kita, katakan, ku bawa korban syukur ya Tuhan ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, selamanya, amin Tuhan. Ku bawa, haleluya, korban syukur ya Tuhan ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Pagi hari ini kami mau memuliakan Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus, karena Engkau sungguh Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami bangga kami ada bersama-Mu Tuhan. Pagi ini kami memberikan penyembahan kami kepada-Mu. Haleluya, haleluya.
penyembahan kepada Tuhan. Engkau mendengar suara kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Korban syukur, kami bawa korban syukur kepada Kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Amin Tuhan, ku bawa korban syukur ke tempat Kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, amin. Sebab Tuhan baik. Kami ada pagi hari ini di rumah-Mu Tuhan Yesus. Kami mau memberikan pujian kami kepadamu, karena Engkau sangat baik dalam hidup kami. Karena kami boleh ada sampai pagi hari ini semua karena Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Mari kuasai setiap hati kami, kuasai ruangan ini Tuhan, agar kami bisa merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Hadirlah Engkau Tuhan, kuasai kami semua. Kuduskan ruangan ini, kuduskan setiap kami. Kami mau memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah ini di dalam satu nama yang hidup, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara-saudara tetap tinggal berdiri. Kita mau memberikan pujian untuk Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan pagi ini, amin. Tuhan Yesus sangat baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, amin. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Haleluya, amin. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tangannya mana saudara? Sungguh amat baik, amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, amin. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Haleluya, puji Tuhan. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Oh, amin. Mari katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik, amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus. Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Apa saudara? Oh, haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk. Saudara-saudara, semua merasakan kebaikan Tuhan? Haleluya. Kita ada sampai saat ini karena Tuhan Yesus. Kita adalah Tuhan Yesus yang sangat baik. Puji Tuhan. Satu pujian lagi kita ingin berikan kepada Tuhan. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
kita adalah Allah yang hebat, amin. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Itu sebabnya kita harus bangga, karena kita ada bersama dengan Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita akan memberi korban persembahan. Kita nyanyikan satu pujian, apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah dilihat mata, haleluya, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara. Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara. Dulu sekarang dan selamanya kuasa. Mari berdiri semua. Apa yang tak pernah, haleluya, apa yang tak pernah dilihat mata, oh amin, puji Tuhan, tak pernah didengar telinga, oh haleluya, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi siapa? Oh amin, puji Tuhan. Alasanku melakukan segala dulu sekarang dan selamanya kuasanya tidak. Katakan sekali lagi ya, alasanku melakukan segala perkara. Dulu sekarang, oh amin, kuasanya tak dulu sekarang dan selamanya. Dulu sekarang dan sekali lagi katakan dulu sekarang dan selamanya. Apa saudara? Oh haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dulu sekarang dan selamanya kuasa Tuhan tidak pernah berubah, amin. Puji Tuhan, siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang setia. Dia tetap ada bersama dengan kita dalam kondisi apapun. Kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan, Allah yang kita sembah itu, Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Oh haleluya. Puji Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, amin Tuhan. Aku hanya akan berharap padamu. Katakan satu-satunya yang kuandalkan dalam hidup kami, satu-satunya yang ku oh amin, hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan.
Tuhan penyembuhku, Tuhan Engkau Tuhan memberkati, oh haleluya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan katakan sekali lagi dengan iman, Engkau Tuhan memberkati kami Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, amin Tuhan, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami cuma Yesus saja. Haleluya Yesus, glory bagi namamu Tuhan. Kami sembah Engkau, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami membuka suara kami menyembahmu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ada bersama kami pagi hari ini. Itu sebabnya kami mau memberikan pujian kami yang terbaik kepadamu. Kami menyembah Engkau Tuhan Yesus, haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Engkau ada bersama kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang tahu setiap kebutuhan kami yang hadir pagi hari ini. Kami percaya Engkau akan melawat setiap kami dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, bawa kami untuk fokus hanya kepada Yesus saja. Bawa kami yang perhatian kami, hati kami, pikiran kami tertuju kepada firman-Mu. Karena firman-Mu menjadi kebutuhan kami di hari-hari ini. Engkau sudah mempersiapkan hamba-Mu untuk menjadi penyalur berkat-Mu bagi setiap kami yang hadir pagi hari ini, bahkan yang hadir di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Mari tetaplah menguasai ruangan ini, tetap menguasai ruang hati kami, agar firman yang ditaburkan itu benar-benar tertanam dalam setiap hati kami. Kami rindu dengar firman Tuhan, kami rindu dengar. Berfirmanlah Engkau melalui hamba-Mu pagi ini, maka kami akan pulang dengan membawa berkat yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau duduk diam dengan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kami serahkan kepada Bapak Cikgu. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Saya bersyukur pagi ini bisa ada bersama Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan oleh Bapak Gembala, Ibu Rohani di tempat ini, untuk saya bisa pagi ini melayani Bapak Ibu Saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Segera saja saudara, kita akan membuka pembacaan Alkitab kita pagi hari ini yang terambil di dalam Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai yang ke-34. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Adalah di situ seorang
perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang mencamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kisah ini terjadi kalau kita melihat di perikopnya. Yesus menyembuhkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Jadi saudara, kalau ibarat membuat sebuah cerita, ibarat membuat sebuah kejadian, nah ini adalah kisah sisipan, ya, kisah sisipan yang terjadi tanpa direncanakan, yang terjadi tiba-tiba, gitu. Ya, kondisinya seperti itu. Kalau kita boleh melihat bahwa sebetulnya titik pokok dari perikop ini, saudara, bagaimana Yairus, seorang kepala rumah ibadat, datang tersungkur di depan kaki Yesus untuk memohon supaya anak perempuannya yang 12 tahun sakit dan hampir mati, penyakit yang sangat berat, dan dia memohon supaya belas kasihan Tuhan untuk diundang datang ke rumahnya untuk dia tumpang tangan. Tetapi saudara, di tengah perjalanan ada kisah lain, ada kejadian yang terjadi. Sementara berjalan menuju rumah Yairus, nah, seorang perempuan yang sakit 12 tahun lamanya, dia mengalami mujizat kesembuhan di dalam penyakitnya. Nah, pagi ini saudara, kita melihat bahwa ada dua orang
seorang kepala rumah ibadat dan seorang perempuan. Tidak diceritakan bagaimana perempuan ini umur berapa, sudah menikah atau belum begitu. Tetapi yang jelas saudara, kalau dia mengalami pendarahan, maka dia disebut perempuan dewasa. Ya, perempuan dewasa. Nah, kita melihat, membandingkan bahwa ada iman yang berbeda. Ya. Ada kepercayaan yang berbeda. Yang satu imannya mengundang Tuhan untuk tumpang tangan ke anaknya, tapi yang satu saudara, dia percaya kepada Tuhan, lalu dia bertindak di dalam imannya kepada Tuhan, sehingga saudara, dia mengalami kesembuhan dan pertolongan. Lalu ada lagi yang seperti begini saudara, kalau kita baca ayat yang ke 35 saya bacakan. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Nah, saudara, pada waktu orang-orang mengabarkan bahwa anaknya sudah mati, saudara, tidak pernah ada kejadian bahwa bisa hidup kembali. Bagaimana Yairus menghadapi tekanan problem yang lebih berat lagi. Pada waktu anaknya sakit saja saudara, bagaimana dia datang kepada Tuhan. Dia tersungkur, memohon, bagaimana dia hancur hati. Apalagi mendengar kabar anaknya sudah mati. Nah, saudara perhatikan, Tuhan Yesus sudah berjanji dan bersama-sama. Tapi seolah-olah apakah itu terlambat? Kondisinya seperti itu. Nah, saya ingin supaya kita melihat bahwa perbedaan antara iman perempuan dengan Yairus. Sehingga Tuhan Yesus perlu meneguhkan kepada Yairus, percaya saja. Amin, saudara. Percaya saja. Nah, saudara, jujur, ya, hal seperti ini sesuatu hal yang abstrak. Ada di dalam hati kita, pikiran kita, kerohanian kita. Bagaimana kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan mengatur di dalam segala sesuatu kehidupan kita. Bagaimana kita berkeyakinan kepada Tuhan. Bahwa kita mengikut Tuhan, melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan secara pribadi, keluarga, rumah tangga, usaha, hari ini dan terus berjalan ke depannya kepada Tuhan. Keyakinan yang kokoh bahwa yang kita percaya itu adalah orang Tuhan yang tepat. Kita mempunyai keyakinan yang seperti itu. Nah, itu kita melihat perbedaan yang
kalau saya pagi ini ingin menyampaikan hal seperti itu. Nah, yang ini saya sampaikan pagi ini, saudara, Yairus hanya saya sebagai sebuah perbandingan. Yang ingin saya sampaikan adalah tentang perempuan ini. Sebuah kisah yang terjadi ya di tengah perjalanan. Nah, saudara, pengalaman saya membuat sebuah produk sepatu. Kadang-kala, saudara, saya membuat konsep. Dia harus seperti begini gitu produknya. Betul, saudara ya? Ini produknya untuk siapa dan bagaimana, umur berapa yang akan dia pakai, nah seperti itu. Tapi di tengah perjalanan kita udah menyiapkan segala sesuatu, ada saja yang namanya hal yang salah, ya saudara ya. Sehingga produk itu tidak sesuai dengan konsep awalnya. Nah, di dalam pengalaman saya, saudara, saya melihat setelah jadi demikian, saudara, saya lihat, oh, tidak apa-apa diteruskan gitu, saudara ya. Justru itu sesuatu hal yang kadang-kadang menjadi best seller. Aneh kan, saudara ya? Menjadi best seller. Nah, seperti itu. Lalu saya juga pernah membaca ya WA dan segala macam. Ada sebuah kesenian di Jepang namanya bagaimana piring yang pecah. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah membaca. Yang retak ya saudara ya. Lalu diperbaiki, disambung ya kan. Sehingga menjadi sebuah karya seni yang luar biasa. Kenapa? Yang hasil perbaikan itu sudah menjadi sebuah seni. Ya, hasil perbaikan itu menjadi sebuah seni. Pengalaman kami menjual sepatu, saudara, di TKI itu, kadang-kadang pembelinya ada yang namanya orang sarjana hukum, ya kan? Orang sarjana hukum, waktu dia pesen, tulis ya, jam berapa selesai, saudara kan? Sesuai dengan janji. Ini contohnya begini ya, warnanya harus sama, ya kan? Ini orang yang hukum kan, udah kebiasaan. Masuk pengadilan itu kan harus ada surat yang pokoknya itu otentik gitu. Oh, menghadapi seperti gini kita harus sudah wanti-wanti nih, ya, memproduksinya. Begitu udah jadi, saudara, dia bandingkan dengan contoh. Kok ini ada yang berbeda, gitu kan? Nah, bagaimana kita menjelaskannya? Kami hanya menjelaskan, Pak, ini namanya karya seni, handmade, kerajinan tangan. Antara kiri dan kanan kalau kita perhatikan nggak mungkin sama, walaupun sekilas kita terlihat sama, gitu kan? Itulah nilai handmade, gitu. Hal seperti itu. Nah, kita kembali, saudara, di dalam pembacaan kita, ya. Coba kita melihat di dalam ayat yang ke-25 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Nah, saudara, perempuan ini dijelaskan di dalam ayat ini bahwa dia sudah 12 tahun menderita sakit pendarahan. Artinya bukan secara terus-menerus di dalam kurun waktu 12 tahun, bukan seperti itu. Maksudnya, saudara, di dalam kurun 12 tahun perempuan ini sering mengalami pendarahan yang tidak wajar di dalam kurun waktu 12 tahun. Bukan terus-terusan setiap hari gitu, bukan ya. Kurun waktu 12 tahun. Dia mengalami sakit pendarahan yang tidak wajar. Itu tentu, saudara, berhubungan dengan menstruasinya, haidnya seperti itu. Nah, saudara, bagi laki-laki tidak merasakan bagaimana situasi yang terjadi.
Tapi bagi seorang wanita, saudara, ya, itu sesuatu hal yang serius, ya, membawa dampak secara mental, psikologis di dalam dirinya, ya kan? Bukan sehari dua hari, saudara, 12 tahun, waktu yang lama. Kalau dia tidak bertemu dengan Tuhan waktu itu, mungkin masih belum sembuh, kasusnya nggak tahu bagaimana. Ya, nah lalu saudara kita lihat ayat ini. Coba kita baca di dalam Imamat pasal 25, Imamat pasal 15. Ayat 25 sampai ayat 26 saya bacakan. Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis. Setiap tempat tidur yang ditidurinya selama ia mengeluarkan lelehan, haruslah baginya seperti tempat tidur pada waktu cemar kainnya, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis sama seperti kenajisan cemar kainnya. Nah saudara, di dalam hukum agama Yahudi, saudara, kondisi perempuan ini dikategorikan dia najis. Jadi segala sesuatu yang bersentuhan dengannya, maka itu menjadi najis. Karena hukum agama Yahudi itu mempraktekkan hal yang demikian, maka bagi perempuan ini sangat banyak batasannya. Karena dia najis, geraknya terbatas, keikutsertaannya terbatas, mungkin di dalam upacara-upacara keagamaan. Lalu perempuan yang seperti begini, saudara, cenderung dikucilkan. Udah sakit, ya, najis, tidak berlayak, diperlakukan, dikucilkan. Nah, saudara, itu bukan sehari dua hari, 12 tahun, kurun waktu yang sangat lama. Maka perempuan ini, saudara, mengalami tekanan fisik, mental, emosional, lalu rasa damai sejahtera yang tidak ada, rasa ketakutan yang melanda, kondisinya seperti itu. Nah, bukankah saudara hari-hari pada waktu pandemi sampai hari ini, saudara, ya sekarang sudah landai, saudara, ya, itu juga menekan manusia, rasa takut, rasa cemas. Saya waktu bulan 5 tahun kemarin, saudara, tahun ini setelah Lebaran saya ke Sumatera, bawa mobil. Saya masih bisa bertemu dengan customer saya, salah satu toko namanya di Bagan Batu. Jadi kalau di Bagan Batu itu dari Riau, Pekanbaru, kita arah ke Medan, ya itu namanya ada kota Bagan Batu. Itu ada satu customer saya kerja di situ. Saya masih bisa bertatap muka, bercerita, dan dia masih sehat-sehat, ya kan? Itu bulan 5, ya kan? Nah, sekarang bulan 11, berarti bulan 10 kemarin saya kembali lagi bawa mobil dari Bandung terus sampai ke Medan seperti itu, saudara, ya. Kurang lebih perjalanan 3 minggu lebih, kurang seperti itu sambil kerja. Nah, saudara, saya sudah tidak berjumpa dengan dia lagi, padahal sehat, tidak ada tanda-tanda, ya,
paru-parunya memutih, kena COVID, saudara ya, dan meninggal. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita ada saat ini, saudara, puji Tuhan, amin, saudara. Tuhan baik. Kalau kita punya imun tubuh, daya tahan tubuh yang baik, puji Tuhan, saudara, ya. Kondisinya seperti itu. Nah, saudara, perempuan ini, saudara, dikategorikan najis. Kita bisa membayangkan tekanan yang ada, bagaimana perasaan dia, ya saudara ya. Itu yang dia alami secara fisik, secara dalamnya, ya. Dia mengalami rasa tidak merdeka, nggak enak, tertindih, ya, dikucilkan. Lalu di dalam ayat yang ke-26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Tentu saja saudara, dia berusaha untuk mencari kesembuhan. Bahkan dikatakan apa yang ada padanya habis, saudara, untuk pengobatan. Dia mendengar di mana ada tabib yang baik, dia datang, dia berusaha supaya dia bisa mendapatkan kesembuhan. Itu hal yang wajar, ya, ingin sembuh, ya, ingin sembuh. Siapa yang tidak ingin sehat, saudara? Ya pasti mau, ya kan? Ya, itu usaha dia. Bayarannya berapa, harta bagaimana, saudara, itu bukan prioritas lagi. Prioritas pertama, yang penting dia sembuh, yang penting saya sembuh. Ya, di mana dia pergi, dia mencari pertolongan, diobati, saudara. Apa kata tabib, apa kata harus dijalani, saudara, saya percaya pasti dia jalani seperti itu. Dia berusaha, ya. Bahkan dikatakan apa yang ada padanya, saudara, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Apa yang ada padanya, saudara, habis kondisi seperti itu. Lalu kita baca ayat yang ke-27. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Nah, saudara, dia mengalami sakit, tentu saudara, dia mendengar, ya, bagaimana Tuhan Yesus, apa yang diperbuat, bahwa orang mati bisa bangkit, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang bisu berbicara. Pada waktu dia mendengar hal seperti itu di dalam kondisi dia yang sudah 12 tahun dan dia sudah berusaha seolah-olah gak ada harapan, saudara. Lalu dia mendengar kabar di sana tuh ada seorang nabi, ya, yaitu mungkin orang menyebutnya Yesus namanya. Dia sanggup mendatangkan mujizat yang sangat luar biasa, spektakuler, saudara. Dan dia mendengar berita seperti itu. Lalu saudara, kita tahu bahwa dari pendengaran timbul apa, saudara? Iman. Kita membaca firman Tuhan, saudara, kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan, saudara, bahwa Tuhan Yesus itu adalah layak untuk kita percaya, menyerahkan hidup kita kepadanya, saudara. Dan itu harus menimbulkan iman kita, amin, saudara. Rasa percaya kita kepada Tuhan, bahwa kita mempercayakan hidup dan masa depan kita kepada Tuhan itu tidak salah.
Dan itu harus timbul sebuah keyakinan yang sangat kokoh di dalam kehidupan kita. Setiap hari, hari demi hari, ada perubahan. Iman kita kepada Tuhan semakin kokoh, semakin tebal, semakin kita percaya, saudara, kepada Tuhan. Di dalam situasi apapun juga, saudara, asal kita sudah melakukan hal bagian kita, kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Amin, saudara. Itu harus terjadi di dalam kehidupan kita, peningkatan kita. Berita-berita hal-hal yang seperti itu, saudara. Jadi perempuan itu mendengar, ya. Nah, Yairus juga mendengar, saudara. Tapi kita lihat, saudara, berbeda. Lalu kita lihat lagi ayat yang ke-28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara lihat, kalau Yairus datang tersungkur di depan kaki Tuhan, Tuhan datang, tumpangkan tangan, imannya seperti itu. Tapi perempuan ini berbeda. Kebalikannya, saudara. Asal ku jamah saja, saudara, dia bertindak, saudara. Dia nggak minta tersungkur, Tuhan tumpangkan tangan, enggak. Dia nggak minta dibikin acara KKR, enggak. Sesuatu yang direncanakan, nanti waktunya hamba Tuhan berkhotbah, panggil dia, tumpang tangan, sembuh. Enggak seperti itu. Tapi, saudara, dia punya keyakinan yang sangat luar biasa. Tidak usah terlalu repot. Aku cukup menjangkau, menjamah. Iman yang seperti ini, saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab, rasanya bisa dibandingkan dengan iman seorang perwira yang hambanya sakit. Dia cuma bilang begini, Tuhan, tidak perlu datang ke rumahku. Aku enggak berlayak. Tapi cukup katakan sepatah kata. Amin, saudara. Jarak tidak masalah. Kondisi tidak masalah. Bukan halangan. Bukan kendala. Katakan sepatah kata, maka hambaku pasti sembuh. Perempuan ini bilang, asal ku jamah saja jubahnya, ya, dia bertindak, menjangkau. Jadi iman yang bertindak, iman yang bisa menghadirkan kuasa Allah, iman yang bisa mendatangkan kesembuhan. Jadi letaknya di situ perempuan ini. Tapi Yairus juga sama, sudah punya iman percaya. Dia mengundang Tuhan pada waktu anaknya meninggal. Tuhan perlu meneguhkan, tidak usah takut, tidak usah bimbang, percaya saja. Mungkin dia goyang waktu itu, seolah-olah dia datang harapannya udah nggak ada, selesai. Ya, perlu diteguhkan. Tapi perempuan ini berbeda. Asal ku jamah dia bertindak. Lalu berikut lagi, saudara. Ayat 29 sampai 30. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Nah, saudara lihat, ada tenaga yang keluar dari dirinya, yaitu kuasa Allah yang keluar. Kuasa Allah yang keluar karena iman seorang perempuan ini yang bisa menghadirkan. Saudara lihat berbeda, ya. Kalau Tuhan Yesus ke anak perempuannya, kalau ini perempuannya yang menghadirkan. Tuhan Yesus merasa bahwa ada tenaga, ada kuasa Allah
yang keluar dari dirinya, karena perempuan ini yang menarik, menghadirkan, saudara. Beda, ya. Sehingga dia bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Perempuan itu dengan tulus menceritakan apa yang terjadi, dengan tulus apa adanya. Bagaimana mungkin dia sudah berusaha, berapa lama dia sakit, bagaimana dia yakin dan percaya bahwa dia bisa sembuh. Itu ayat 33 berkata seperti itu. Dia jujur apa adanya, dikatakan perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Kata segala sesuatu di situ, saudara, sudah mencakup apa yang tadi saya uraikan, saudara. Ya, problem-problem yang dihadapi, bagaimana tertekannya dia merasa sembuh, terbebasnya seperti itu. Nah, yang sangat luar biasa, saudara, percaya iman yang bisa menghadirkan kuasa. Hari-hari ini, saudara, iman kita harus meningkat. Amin, saudara. Rasa percaya kita kepada Tuhan harus semakin meningkat. Firman Tuhan yang kita baca, kita dengar itu harus memperkokoh iman kita. Ya, percaya kita kepada Tuhan. Nah, di dalam ayat yang ke 34, saudara, sebagai ayat terakhir yang ingin saya sampaikan pagi ini, maka katanya kepada perempuan itu, Tuhan berkata kepada perempuan itu, hai anakku. Nah, saudara, sapaan hai anakku itu sapaan seorang guru terhadap murid, seorang bapak kepada anak, sebuah sapaan yang sangat akrab. Kebiasaan orang dulu di sana, di Timur Tengah seperti itu. Ya, sapaan yang lembut, sapaan rasa sayang, ya. Itu keluar dari pribadi Tuhan Yesus kepada perempuan ini. Dia bilang, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kata menyelamatkan di sini, saudara, artinya kesembuhan. Anakku, imanmu, ya kan? Beda dengan Jairus, kan? Tuhan Yesus tumpang tangan, talitakum, anaknya bangkit, seperti itu. Tapi kepada perempuan ini, imanmu yang membuat engkau sembuh. Kata menyelamatkan sini, sembuh. Engkau alami kesembuhan karena imanmu. Karena engkau percaya kepadaku bahwa aku bisa menyembuhkan. Walaupun engkau tidak meminta, engkau bertindak, asalku jamah saja, saudara. Ya, pihak yang pertama tanpa pihak yang kedua, kan begitu, saudara. Itu dia menghadirkan kuasa Allah. Jadi anakku, dengan sapaan yang sangat sayang, engkau sembuh karena imanmu, karena engkau percaya. Amin, saudara. Maka engkau bisa sembuh. Lalu ayat ini berkata, saudara, pergilah dengan selamat. Kata selamat di sini, saudara, artinya damai sejahtera. Damai sejahtera yang dimaksud di sini, saudara, terbebas dari rasa takut, terbebas dari tekanan-tekanan, ada sukacita. Rasa takut yang selama ini diderita, saudara, situasi yang mencekam, saudara. Pernah kan kita menghadapi hal yang seperti itu?
Nah, damai sejahtera, kata selamat ini adalah damai sejahtera, ya kan? Damai sejahtera yang disebut itu melenyapkan segala ketakutan dan kondisi yang dihadapi oleh perempuan itu selama 12 tahun dan hari-hari ke depan. Sebab itu Tuhan bilang, pergilah dengan selamat, artinya pulang. Pulang dengan damai sejahtera. Pulang dengan membawa damai sejahtera, sukacita, rasa puas, rasa syukur kepada Tuhan. Karena perasaan yang sangat luar biasa, rasanya cukup, tenang, damai. Rasanya tidak takut lagi, rasanya tidak susah lagi. Jadi pulang dengan membawa damai sejahtera. Damai sejahtera yang Tuhan beri kepada kita hari-hari ini, saudara. Itu melejapkan gelisah, menimbulkan rasa syukur. Damai sejahtera yang bisa melenyapkan ketakutan, kecemasan. Amin, saudara. Lalu ayat ini, saudara, dan sembuhlah dari penyakitmu. Engkau pulang, tidak usah takut. Penyakitmu tidak akan kambuh lagi. Penyakitmu tidak akan datang lagi. Engkau benar-benar sembuh. Amin, saudara. Itu maksud Tuhan. Hai anakku, pergilah dengan selamat. Pulang dengan membawa damai sejahtera dari Tuhan. Setelah engkau bertemu dengan Tuhan, setelah engkau bertemu dengan Tuhan, engkau pulang, engkau menerima damai sejahtera, engkau menerima sukacita, engkau pulang dengan rasa puas, dengan tenang, tidak ada rasa takut, khawatir bagaimana besok, lusa saya harus menjalani. Tidak usah takut hal seperti itu, karena Tuhan berikan kepada kita. Amin, saudara. Dan perempuan ini pulang dalam keadaan benar-benar total sembuh, tidak kambuh-kambuh lagi. Dia terbebas, saudara, dari penyakit dan persoalannya. Iman, rasa percaya kepada Tuhan yang total, saudara. Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Amin, saudara. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Dia tidak pernah menyusahkan kita. Tapi mari, saudara, pagi ini bangkitkan iman kita, rasa percaya kita kepada Tuhan. Di dalam situasi apapun juga, saudara, kita bisa menerima damai sejahtera Tuhan yang membuat kita sanggup melewati hari demi hari. Puji Tuhan. Mari, saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Engkau ada bersamaku di setiap langkah. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami perlu damai sejahtera-Mu, Tuhan. Kami melewati hari-hari yang berat, kondisi hari ini. Kami tidak sanggup, ya Tuhan. Kami mempercayakan hidup kami kepadamu. Tingkatkan iman kami. Puji Tuhan. Haleluya. Kau ada bersamaku. Haleluya. Di setiap musim hidup, Dia ada bersama kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia beserta dengan kita. Oh, haleluya.
ada bersamaku. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu. Haleluya. Haleluya. Oh, ku lewati semua perkenananmu ya. Hatiku Engkau yang memberi pertolongan. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Bapak Ibu Saudara, saat ini firman Tuhan sudah disampaikan. Imanmu lah yang menggerakkan kuasa Tuhan bekerja dalam hidupan. Dalam perjalanan kehidupanmu ada kejadian-kejadian yang tak terduga. Ada kejadian-kejadian yang tidak engkau sangka akan terjadi dalam kehidupan. Percayalah, kalau engkau sertakan Tuhan dalam perjalanan kehidupan, imanmu bekerja, menolong, menyembuhkan. Kalau Tuhan sudah bekerja, firman Tuhan sudah katakan, Dia tidak setengah-setengah. Kalau Tuhan bekerja, Dia tidak akan biarkan begitu saja, tapi Tuhan akan tuntaskan sampai selesai. Imanmu lah yang menggerakkan semuanya. Imanmu lah yang bekerja. Apa persoalanmu saat ini? Apa yang kau sedang alami saat ini? Mari beriman kepada Tuhan. Mari semakin percaya dalam setiap perjalanan kehidupan. Jangan taruh harapanmu kepada manusia. Taruh harapanmu, kepercayaanmu kepada Tuhan. Dan lihat bagaimana Dia akan bekerja dalam kehidupan. Berdoa hanya engkau dengan Tuhan. Mari katakan jiwa pada jiwamu, semakin percaya kepada Tuhan, dan lihat bagaimana Dia bekerja dalam kehidupan. Hanya engkau dengan Tuhan saat ini. Berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan agar mujizatnya terjadi dalam kehidupan. Sambil engkau berdoa, saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih menguatkan kami Tuhan.
Terima kasih Engkau sudah membawa kami untuk semakin percaya kepadamu, semakin lebih lagi percaya, lebih sungguh lagi beriman kepadamu Tuhan. Engkau mau lihat setiap pribadi lepas pribadi yang hadir saat ini Tuhan. Engkau yang lebih mengerti, Engkau yang lebih tahu Tuhan. Mari Roh Kudus, dan setiap kami boleh semakin beriman lebih sungguh lagi kepada Tuhan, meningkatkan kepercayaan kami kepada Tuhan, dan akan melihat sesuatu terjadi dalam kehidupan kami, karena kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan setiap kami melawan, menjamah setiap kehadiran kami yang hadir pagi hari ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami pulang dengan sejahtera daripada Tuhan. Haleluya. Kami pulang dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Kami pulang dengan pertolongan yang dari Tuhan, yang sudah menyembuhkan, menolong, bahkan memberkati dalam kehidupan kami. Pulihkanlah keadaan kami, pulihkanlah kondisi setiap kami, pulihkanlah ekonomi, keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu. Terima kasih. Berkatilah hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tambah-tambahkan Tuhan, mampukan kehidupannya, percayakan lebih lagi dalam pelayanannya, bahkan lebih dalam apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan keluarganya. Nama Tuhan dipuji-puji, nama Tuhan dipermuliakan. Kami akan bawa korban persembahan kami. Berkati Tuhan persembahan yang kami bawa. Kami sudah berdoa, terima berkat kebenaran firman Tuhan, dan kami akan memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Naikkan pujian satu pujian. Percaya saja, lagu lama. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam Tuhan, percaya yang beri kita menang. Oleh percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam Tuhan, percaya yang beri kita menang. Oleh percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam Tuhan, percaya yang beri kita menang. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Cikiong yang sudah memberkati. Saudara, saya sudah kontak beliau yang jadwalnya puji Tuhan ya. Selain usaha pelayanan juga, habis ini beliau akan langsung ke daerah Banjaran sana, saudara, mau melayani daerah sana. Tuhan sertai, Tuhan berkati Bapak Cikiong ya, pelayanannya berkati. Saudara, seperti yang sudah tahu, kita ada 3 acara besar di bulan Desember ini. Yang pertama itu Natal anak-anak, Natal remaja, dan Natal dewasa. Saya tidak pusingkan Natal dewasa, saudara. Saya pusingkan, saudara, Natal anak-anak. Hari Sabtu kemarin, puji Tuhan, walaupun sudah sangat hujan deras, ya, anak-anak banyak yang datang. Anggota anak sekolah minggu kita ada sekitar 60 orang anak ya. Dan Tuhan baik, setiap kali datang ibadah 30 yang pertama, 30-nya itu saudara gantian bolak-balik ya. Kebayang saja kalau sudah 60 di sini kemarin saja, menurut Ibu Gembala, sudah penuh, sudah tidak cukup ibadah. Tempatnya sudah nggak cukup. Saya berdoa, Tuhan ya, mau kemana ya? Cari tempat lagi ya, cuma berdoa, nggak ada yang mustahil ya. Pasti Tuhan beri tempat yang lebih baik. Kalau parkir juga, saudara,
Mungkin lagi ya, kalau ada tukang parkir boleh aja saudara parkir di depan. Kalau enggak, saya nggak ada garansi saudara ganti. Kalau motor saudara tau-taunya pulang rumah ibadah gereja, motor saya sudah berpindah tempat. Ya. Jadi saudara berdoa, ya. Setiap taburan saudara, percayalah bahwa kalau saudara beri bukan untuk kami, bukan untuk gereja, tapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Yang sudah terima persembahan kasih Natal, sekarang lebih fokus kepada Natal anak-anak. Tadi saya bilang Natal dewasa, kami yang mengharap dari ada jemaat dewasa dapat hadiah. Kalau anak-anak, kita mesti kasih hadiah pada anak-anak yang rajin, yang setia. Kalau saudara datang ibadah rajin setia, yang dapat berkat kan dari Tuhan. Tapi kalau anak-anak belum mengerti di sana, tanyalah bahwa semua pasti Tuhan akan sediakan semuanya. Puji Tuhan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Minggu depan pimpin pujian Ibu Aileen. Siap ya, Ibu? Iya. Udah, terima kasih buat senyumnya. Siap. Ya, tadi saya tunggu-tunggu Ibu Gembala pimpin pujian kasih kesempatan nggak saya bersaksi. Nah, saya mau bersaksi saja, saudara. Terima kasih. Sudah katanya singkat pada dan terima kasih. Saya ingat saudara ketika saya bangun pagi hari di hari Sabtu kemarin, saya ingat nyanyian orang tua saya almarhum. Mami saya suka nyanyi lagu Kemurahan-Mu Lebih Dari Hidup. Kalau saya bisa hidup saudara boleh baik seperti tadi hamba Tuhan yang sudah sampaikan, kita boleh ada sampai saat ini melewati sampai bulan November, itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan sudah tambahkan 1 tahun lagi bagi saya kemarin, itu cuma kemurahan Tuhan. Ya, bisa sehat, bisa baik, puji Tuhan. Ya, walaupun beberapa belakangan lalu saya pernah mengeluh tentang masalah ginjal, masalah GERD saya, tapi kalau saya bisa lewati sampai ada sampai saat ini, itu semua kemurahan Tuhan. Ya, terima kasih buat doa dan ucapan ya jemaat Tuhan. Saya terlambat WA karena kemarin itu sibuk sekali dengan kegiatan yang ada. Ya, jadi saya minta maaf baru malam saya bisa informasikan. Jadi pegang WA juga mau balas, nanti dulu lah karena ada kegiatan kesibukan. Ya, sampai kemarin juga sekolah minggu saya tidak bisa turun karena sudah puji Tuhan sudah sangat lelah sekali, sudah sangat capek. Jadi bisa ada cuma karena kemurahan Tuhan. Ya, terima kasih sekali lagi buat doa dan ucapan Bapak Ibu ya, buat kami, buat saya khususnya yang sudah berikan ya, semuanya juga bagi nama Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Tetap doakan saudara rayaan acara 3 besar kita, karena kalau sore sudah luar biasa hujannya ya, agar tidak hujan atau tidak ada kendala jadi. Murahan, terima kasih Tuhan Yesus, lebih dari hidup. Perjalanan kehidupan kami di muka bumi ini, ada rasa senang, ada rasa bahagia, ada rasa-rasa yang indah kami berjalani bersama dengan Tuhan.
Dalam perjalanan kehidupan kami, ada kalanya kami juga mengalami hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menyulitkan kami, hal-hal yang menyakitkan, menyedihkan kami. Tapi satu hal yang kami percaya, kami boleh lewati semuanya itu hanya kemurahan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah bawa kami tiap musim, tiap hari, tiap minggu, bulan yang kami sudah lalu di tahun 2021. Semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang terjadi, semua yang kami boleh alami. Kami hanya bisa katakan Tuhan Yesus itu baik bagi kami semua. Tuhan Yesus, kami mau berdoa khusus untuk Ibu Wawa yang berulang tahun hari ini. Tuhan sudah tambahkan Ibu Wawa 1 tahun lagi usianya. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Doa yang terbaik, yang terindah yang kami bisa doakan, angkatkan. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang dapat memberkati lebih lagi daripada yang kami harapkan, doakan. Tapi tetap kami doakan, memohon kepada Tuhan, kiranya hal yang indah, hal yang luar biasa, hal yang diinginkan terjadi dalam kehidupan Ibu Wawa, dia boleh alami di tahun-tahun kehidupannya. Dia boleh mengalami di umur yang baru ini dengan pertolongan dan kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kehidupan hal yang indah kami boleh alami bersama dengan Tuhan ketika kami beriman lebih sungguh lagi, menaikkan iman kami dan mengalami sesuatu yang luar biasa dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Pekerjaan, usaha, studi, pelajaran, perkuliahan setiap anak-anak kami, cucu kami mengalami hal yang luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Kami sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Imanlah yang akan bekerja dalam setiap kehidupan kami, menggerakkan sesuatu yang tidak terlihat tapi nyata dan terjadi begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kami semua. Pulanglah dengan hal yang baik Engkau alami bersama dengan Tuhan. Kekuatan dan damai sejahtera, sukacita Tuhan mengalir dan memberkati Engkau. Berkati perayaan Natal tempat ini Tuhan, GPD Kana Taman Rahayu, perayaan Natal anak-anak, perayaan Natal remaja pemuda, perayaan dewasa. Berkati dengan segala hal yang baik untuk kami boleh dapati di tahun akhir, di tahun 2021 ini, mengalami kemenangan dan pertolongan Tuhan. Dan berkati segala yang dibutuhkan, diperlukan, Tuhan adakan, Tuhan sediakan. Terlebih cuaca juga kami berdoa Tuhan beri cuaca yang baik, cuaca yang diberkati oleh Tuhan, untuk kami boleh sama-sama merayakan perayaan 3 Natal ini. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, angkatlah kedua belah tanganmu ke hadapan Allah dan terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada anaknya Tuhan, serta pimpinan pertolongan persekutuan Allah Roh Kudus, hingga menyertai, menolong dan akan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan saudara dan saya, mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Pulanglah, bawalah dan terimalah segala berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Doain Pak Romi. Ya. Aduh, terima kasih. Oh, haleluya, haleluya. Bapa di surga, Bapa yang sangat baik. Terima kasih.
Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anugerah dan kebaikan. Terima kasih untuk kemurahan berlaku atas diri hamba. Tuhan, Engkau memberkati hamba di umur yang bertambah. Hari-hari ke depan, istri, anak-anak dan pelayan, Kau yang sebagai gembala memimpin di dalam langkah hidup, Kau pakai hamba. Terima kasih Tuhan. Sucikan tangan kami Tuhan. Ada tumpangan tangan kepada hamba. Dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera, keberkahan, dan kemurahan pada hamba-Mu. Tolong pelayanan hamba, berkati hamba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Begitu. Syukur untuk segala kebaikan. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Haleluya. Selamat ya. Terima kasih ya. Ya, mari saya tinggal ya. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Aduh. Iya tuh, terima kasih Bu. Terima kasih. Tambah berat. Terima kasih, terima kasih ya.